kelihatan di surga. Jadi di antara kita ini siapa yang lebih penting di antara kita? Sama-sama kita ini. Kita ini sama-sama penting kalau kita serius, kita ikhlas. Jadi bukan berarti ustadznya lebih biarpun orang yang belajar tapi tulus, bisa saja itu menjadi sebab kebaikan orang yang mengajar. Maka ini yang harus kita tekankan, kita pastikan pada diri kita saat ini bahwa di antara kita tidak ada benci, yang ada hanya cinta. Ditandai dengan apa? Harapan sukses semuanya. Kami tidak rela jika ada satu yang keplesetkan neraka. Biarpun saya tidak kenal satu demi satu. Biarpun saya tidak kenal satu demi satu, kami tidak rela. Kalau ada satu keplesetkan neraka, atau hidupnya di rumah tangganya berantakan, tidak rela. Nah, ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita, makna kecintaan. Termasuk di bulan Syawal ini sebetulnya bulan memadu kasih antara sanak kerabat dan saudara. Jadi silaturahmi yang sesungguhnya itu mempertemukan hati, bukan sekadar kita saling mengunjungi, bukan itu. Dan memang ahli surga yang berjalan di atas bumi, belum masuk surga sudah merasakan di surga itu orang yang hatinya bersih, memangkas benci-benci di hati kita. Kalau kita menekuni, kalau kita menyibukkan diri kita untuk ini, menghilangkan benci dan dengki di hati kita, maka hidup kita paling enak. Iya. Hati cinta indah. Biarpun seandainya dia tidak punya harta melimpah, tapi kegembiraannya banyak sekali karena hatinya bersih. Coba, dia tidak kaya, tapi tetangganya beli mobil ikut senang, padahal dia tidak keluar duit. Karena hatinya bersih. Oh, tetangganya bangun rumah megah, dia ikut senang. Senangnya gampang banget tuh. Hati bersih, lihat, nggak ada dengki kepada tetangga. Tetangga beli mobil, oh, ikut senang, ikut bangga. Bau solarnya katanya wangi, kan begitu. Orang kampung, Masya Allah, bersih hati, enak. Coba itu si manusia sengsara itu, si pendengki itu, lihat tetangga yang bangun rumah. Dari mana dapat duit itu? Karena dia pejabat, langsung saja menfitnah, korupsi karena dia pejabat. Tetangga sebelahnya kaya juga, cuman bukan pejabat, bingung dia. Miara tuyul. Ada pernah dengar kan cerita miara tuyul? Itu sebetulnya orang hasut nyebarkan fitnah, mana tuyulnya? Hati-hati kalau di kampung saya pernah mendengar sebuah kampung, ada satu orang katanya masyhur dia miara tuyul. Kenapa? Dia kaya raya. Gimana tidak kaya? Orangnya dermawan, tanahnya luas, baik hati. Tetangganya di samping rumah itu nyungsep. Kalau bahasa Jawa Timuran magersari, rumahnya pun numpang di tanahnya orang itu, magersari itu. Lihat, sudah begitu, yang bilang tuyul kata, saya sering lihat tuyul di situ, memang pantesan nyungsep hidupmu. Hati-hati, kenapa itu semua terjadi? Hati kotor, hati ada dengki, hati ada benci, Masya Allah. Tidak indah hidup semacam itu. Dan itu kalau dibiarkan perasaan semacam itu, hati kotor itu, bukan dia tidak senang dengan tetangga saja, sampai adiknya sukses juga tidak senang. Mengundang dosa yang banyak. Ada disebutkan dalam satu hadis, al-hasadu, dengki itu yakulul hasanat, menghabiskan kebaikan, kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api itu makan kayu bakar. Ada kayu bakar sebanyak apapun, dikasih api, cus, hangus semuanya. Cuman dalam penafsirannya itu kayak apa sih? Apa langsung dengan dengkinya habis? Oh, bukan begitu. Bukan begitu saja. Itu bisa saja maknanya menghabiskan pahala langsung. Tapi yang jelas, kalau orang dengki itu sering melakukan dosa yang menghabiskan pahala. Gunjing, menfitnah. Gara-gara dengki itu gunjing. Kau tahu enggak? Menfitnah. Dia menghabiskan pahala itu semuanya. Hatinya sakit, capek. Maka jangan jadi orang bodoh. Yuk menjadi orang cerdas. Tetangga beli mobil, kita tidak keluar duit, ikut senang. Masya Allah.
seneng terus ada. Terus ada. Menfitnah lagi. Jadi fitnah punya tuyul, punya nyanyi blorong, kerah putih, pesugihan-pesugihan macam-macam. Kalau ada di kampung bau-bau begitu, cerita begitu, itu berangkat dari orang yang hasud, orang dengki. Baik, lalu bagaimana agar kita bisa memangkas itu semuanya? Percaya wahai hamba Allah, itu adalah dosa besar yang tanpa disadari, dengki dan seterusnya. Maka dari itu yuk kita pangkas dengan ini, berlebaran itu memangkas dengki dan benci dengan menumbuhkan cinta. Tempatnya cinta itu adalah tempatnya benci, yaitu ada di hati. Kapan cinta hilang, muncul benci, muncul dengki. Kalau dengki benci nongol, cinta hilang. Yang menyuburkan cinta maka akan hilang itu benci dan dengki. Lalu bagaimana kita menyuburkan cinta dengan saudara kita? Bagaimana kita menyuburkan cinta yang baginda Nabi menyebut-nyebut dalam banyak riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia dianggap sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau dia nggak senang, maka kalau dia nggak senang ketimpa seperti itu, maka dia pun tidak ingin saudaranya ketimpa hal yang seperti itu, dan seterusnya. Kemudian hadis qudsi, Allah juga berfirman, orang-orang yang tersanjung di dunia dan kemudian di akhirat nanti mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Di saat tidak ada lagi perlindungan dari Allah, panas yang menyengat, suasana yang menakutkan, padang mahsyar menyeramkan, semua orang pada ketakutan, bahkan orang-orang kafir dan munafik pada menjerit. Begitu dahsyatnya padang mahsyar, pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini biarpun harus masuk ke neraka. Ya tidak ngerti kalau neraka lebih pedih lagi. Maksudnya menunjukkan keadaan padang mahsyar itu menakutkan. Akan tetapi padang mahsyar yang menakutkan, panas dan seterusnya tidak akan terasa seperti itu bagi orang yang hatinya selalu sejuk di saat di dunia. Kalau di dunia tidak ada dengki benci, akan menjadi enak. Maka di akhirat nanti termasuk yang disuruh Allah, innal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang di dunia itu hidupnya nggak pakai dengki-dengkian, nggak pakai benci-bencian, nggak pakai dendam-dendaman. Mana mereka itu? Setelah dikumpulkan, dipanggil orang-orang yang seperti itu, seperti Anda ini yang baik hati. Setelah itu, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari aku. Indah. Jadi sudah nggak jadi panas, tidak jadi takut. Maka dari itu, ayo lebaran kita seriusi. Yang benar-benar baik-baik dong dengan tetangga. Wasiat Nabi la yu'minuna yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jahara. Kalau kita beriman kepada Allah dengan serius, dengan benar, dan beriman pada hari akhir, kita harus muliakan tetangga. Jangan sakiti tetanggamu, hai hamba Allah. Bahkan bersabarlah dengan perilaku tetangga yang kurang baik. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah atau yang ini salah satu dari imam, setelah meninggal dunia, waktu wafat, tetangganya, jadi gambaran di rumah itu kalau kayak semacam di kota lah, di tempat ramai itu rumah tuh nempel gitu, rumah tetangga. Setelah ada takziah ke tempat beliau, tetangga ini kaget.
Rupanya ada baskom semacam wadah air begitu, ditaruh di pinggir tembok begitu di dalam rumah. Tetangga itu melihat, ini air dari mana? Keluarganya Imam Abu Hanifah menjawab, itu air dari atas. Atas dari mana? Ada mikir. Setelah dicalak-calak, baru kerasa di tetangganya. Atas itu dari kamar mandi, toilet tetangganya. Berarti setiap hari itu netes itu air. Oleh Imam Abu Hanifah ditampung dengan wadah. Dan setelah pondok dibuang dan tidak berani membuang siang hari. Buangnya malam hari takut tetangganya melihat. Kalau tetangganya melihat takut sedih. Sampai setelah meninggal baru ketahuan. Begitu hebatnya menjaga perasaan tetangga. Ini penting sekali dengan tetangga, betul-betul harus menjaga. Karena pesan Nabi, sampai Nabi pernah berpesan dikit-dikit tetangga. Sampai menduga ini apakah tetangga harus mewarisi. Bukan berarti mewarisi beneran, maksudnya apa? Malaikat Jibril sering wasiat, sering ingatkan Nabi tentang tetangga. Yang baik sama tetangga. Itu termasuk silaturahmi yang harus kita bangun. Bukan hanya hari raya saja salam-salaman keliling. Dan itu pun juga penting, zaman dulu dan zaman sekarang sudah berbeda. Kami tidak tahu di kampung ini apakah sama dengan kampung kami dulu. Kampung kami dulu yang namanya Lebaran itu keliling. Jadi hari ini barisan sana, hari ini barisan dua, hari terus full. Setiap hari sudah. Sampai itu saya paling hafal kacang goreng yang paling enak di tempatnya siapa? Sama godir, ada godir itu adalah semacam dari rumput laut yang dibuat itu. Di rumahnya Bu Haji itu ada godirnya. Kemudian ada kacang atum di tempatnya Pak Lurah, ada begitu. Nah ini ada teman-teman masukkan ke saku, ada yang karena miring jatuh tumpah. Pernah kayaknya sama ya. Jadi suasana itu memang kan boleh disapu ya diizinkan kan. Cuma tumpahnya ini yang bikin malu. Jadi suasana indah zaman itu ya. Keliling siapa? Sampai bahasa Jawa Timur tuh durung kemput. Kalau belum kemput, belum semuanya itu belum beres kita. Dan kita merasakan sampai kita tahu tetangga itu kenal semuanya. Dan suasana indah dalam bertetangga. Seorang ibu itu kalau belum selesai, belum masak sayur, nasi sudah masak. Sayur yang belum selesai sudah masak. Suaminya sudah mau pulang dari sawah. Itu ke rumah tetangga, nempel, Mbak, ono sayur, ada sayur. Minta satu mangkok kecil. Ya apa? Biasa begitu, nggak saling sing-singan. Nggak ada cabai, minta 3 4 cabai, ada cabai habis. Tetangga biasa, bertetangga indah. Hari ini sombong. Wah, kayak pengen masuk neraka sendiri dia. Oh, kesombongan dengan tetangga. Mana keindahan? Tetangga itu penting. Baik sama tetangga. Kalau kita pakai motor atau mobil, mungkin sedikit kita rem menghargai tetangga. Dan kalau tetangga kita baik hati, dia nggak mempermasalahkan. Tapi kita salah. Mungkin kita tidak sadar seorang ibu, kita naik mobil agak ngebut sedikit, seorang ibu itu karena polos bersih hati, cuma di saat ada mobil lewat, cuman bubur anaknya ditutup kerudung begini saja, nggak pernah marah. Oh iya bu, masih senyum begini ini. Padahal buburnya ini bakal kena debu. Ditutup pakai kerudung begitu, Masya Allah. Setelah itu ya biasa senyum. Orang kampung baik-baik. Itulah yang harus kita pertahankan. Nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada dengki. Sekarang ada tetangganya mobilnya lewat, nggak ngapa-ngapain. Masya Allah. Nah kita harus betul menata hati kita. Baik dengan tetangga, baik dengan saudara di rumah kita. Sopan santun itu penting. Tapi semuanya berangkat dari hati yang saling mencintai. Anda harus sabar deh. Anda jangan menuntut tetangga harus baik dengan Anda. Bukan itu urusannya. Anda harus baik kepada tetangga. Beres. Bukan tetangga Anda harus baik kepada Anda. Itu salah rumus. Anda harus baik sama tetangga Anda. Bukan tetangga Anda harus baik dengan Anda. Itu menuntut Anda. Gak beres-beres urusan. Anda harus baik sama tetangga. Imam Ghazali sampai menyebutkan
Kan tetangga ini ada 3 martabat, 3 model tetangga. Ada yang tetangga punya 3 hak yang harus kita penuhi. Pertama, dia hak dia tetangga kita, kemudian dia adalah seorang muslim, bukan sanak, bukan kerabat, 2 hak. Ada yang hanya 1 hak saja yang harus kita penuhi, tetap dia adalah tetangga kita, biarpun dia bukan seorang muslim. Loh, biarpun bukan seorang muslim pun kita wajib menghargai tetangga kita. Oh, indahnya pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kerusakan hidup bertetangga itu ada hubungannya dengan kajian terakhir kita. Sebab dalam catatan anak-anaknya kajian terakhir kita adalah masalah kesombongan. Orang sering sombong dengan kekayaan yang merendahkan orang lain. Pamer kesombongan itu jadi orang yang ngiri kan. Padahal punya apel cuma 1, anaknya kalau makan apel makan di luar nak, biar kelihatan sama tetangga kalau kamu makan apel. Kebalikannya. Padahal apel cuma 1. Allah, ayo kita jaga hati kita. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan cinta? Menumbuhkan cinta itu bagaimana? Dengan saudara. Kadang-kadang na'udzubillah dengan saudara bapaknya sama ibunya sama. Kenapa kok pengen masuk neraka? Dengan apa? Rebutan waris. Rebutan waris, nggak beres-beres. Hati-hati. Ada keluarga rebutan waris, itulah di neraka yang berjalan di atas bumi. Dan yang berebut waris itu bukan berarti yang paling fakir. Kadang yang paling kaya. Yang paling kaya, yang paling pinter. Kadang yang paling ustad. Karena memang nerakanya, setannya yang gede, berebut waris, nggak peduli dengan urusan waris. Jadi yang berebut waris bukan saja orang kaya, orang fakir pun bisa rebutan waris, rebutan meja, batah kaki. Direbutkan. Yang penting masuk neraka, Masya Allah. Anda tidak boleh semacam itu. Ingat, jangan main-main. Angkat. Kalau bicara waris itu gampang angkat suara, hati-hati. Kalau ada pembagian waris di rumahmu, jadilah orang yang paling tenang. Yang selalu bahasanya adalah terserah bagaimana yang baik. Dikasih bagian sini, alhamdulillah, ini juga rezeki nomplok dari abahku yang telah wafat. Gak usah ribut. Kalau ribut, jangan-jangan itu adalah Anda kunci neraka. Kunci neraka kenapa kunci? Dia masuk neraka untuk jadi orang lain masuk neraka. Karena tetap saudaranya juga marah nanti, bermusuhan akhirnya. Kunci nerakanya yang angkat suara untuk bagian waris. Kadang yang paling pinter, yang paling ngerti ilmu agama, cuma itu adalah tertipu dia. Nah, ini harus kita benahi juga urusan dengan saudara. Sebab ada orang bisa baik dengan orang lain, tapi sama saudara nggak bisa baik. Nah, sebetulnya yang rusak kan hatinya, bukan? Jadi berbuat baiknya hanya basa-basi, bukan karena hati, bukan karena Allah. Jadi, ada kan orang baik dengan orang lain, tapi sama saudara nggak bisa baik. Ada orang bisa baik di luar, punya karyawan senyum sana senyum sini, tapi sampai di rumah, nah kalau sama istrinya keluar taring, serem. Ada ibu-ibu lagi kondangan senyum, wah Masya Allah lagi arisan ketawa ke TV sana sini. Tapi giliran ketemu suaminya, waktu ditanya, ibu sering marah sama suami. Iya, kenapa sih Bu ya? Setiap saya ketemu suami saya kok emosian. Nah itu harus berubah. Ada ibu-ibu yang baik hati, Bu, ngaku dengan saya. Betul Bu ya, kata Bu ya itu benar. Saya di luar bisa senyum, tapi sampai rumah saya emosi ketemu suami saya. Iya, bagus. Kamu sadar, tapi kamu memang nggak benar. Hati-hati, itu juga godaan. Padahal suaminya adalah imam di rumahnya. Padahal istrinya yang telah melahirkan 45 anaknya. Tapi kadang-kadang seorang suami begitu. Berarti dia telah dikuasai oleh setan. Dia harus berperilaku kasar dengan pasangannya. Baik, lalu bagaimana kita bisa menghilangkan benci, dengki, lalu kita ganti dengan cinta. Sederhana saja, dan ini pernah kami hadirkan juga mungkin di lebaran yang lalu, atau mungkin sudah lupa, atau sudah Anda amalkan, yaitu memperbanyak doa. Mendoakan dengan doa kebaikan kepada siapapun yang bermasalah dengan kita. Pastikan itu kerjaan para waliullah. Waliullah itu bukan karena banyak sholatnya, bukan banyak puasanya, akan tapi sering membersihkan hatinya. Di saat hati mau kotor, dibersihkan. Dan cara membersihkan adalah mendoakan. Jika Anda melihat tetangga Anda jahat kepada Anda, doain dengan doa kebaikan. Jika Anda menemukan saudara kurang baik kepada Anda, doakan dengan doa kebaikan. Bahkan harus kita jadikan anak-anak kita anak-anak ahli surga. Dan pastikan ini contoh. Kita punya kebun.
Rupanya ada sapi tetangga masuk kebun kita, rusak, kebun kita, rusak, kita pasti marah. Kedengaran sama anak kita, pasti anak kita ikut marah. Maka panggillah malam itu. Setelah itu malam anak-anak dipanggil. Anak-anakku kumpul semuanya di sini. Ya Pak, siapin makanan yang enak. Kumpul. Kamu dengar berita enggak? Apa Pak? Sapi tetangga. Iya Pak, gimana mau masuk sapi? Stop. Oke, berarti kamu sudah tahu kan? Sapinya tetangga masuk kebun kita, lalu makan sayur, makan ini ya. Sekarang katakan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga sapi-sapi tetangga selamat sehat, beranak pinak, semakin banyak anaknya mikir. Bah, doa Pak, sudah doa. Ingat anakku, Buya, abah tidak ingin kalau hatimu rusak benci pada tetangga. Doakan saya terus, doain terus sampai saya masih marah, enggak Bah, ada bebas. Anak saya, kayak gitu. Gak boleh kamu marah dengan tetangga. Allah tahu enggak kalau kebun kita dimakan? Tahu, Allah akan ganti kalau kita baik hati. Tetangga harus sabar, diajari. Bukan seperti bapak sebelahnya itu diumulin. Allah tahu enggak? Apa Pak? Kerbau? Iya Pak, kerbau. Ini nggak seberapa. Setahun yang lalu lebih serba parah lagi. Malah kacau nih. Ini orang tua nggak bener, ini diracuni anaknya. Termasuk diantaranya musuhan sama mantan suami, mantan istri. Yang diracuni siapa? Anaknya. Jadi anaknya dilarang ke bapaknya, bahkan sering diracuni. Bapakmu tahu enggak, bapakmu tuh begini. Dijadikan benci kepada bapaknya. Yang musuhan dia dengan bapaknya, pada saat anaknya pun dibikin benci. Bapaknya juga demikian, yang sudah megang anaknya. Tahu enggak, umummu itu begini. Waduh, jelek-jelekin semuanya. Waduh, repot ini. Kita meracuni anak sendiri. Termasuk ini juga terjadi. Termasuk, mohon maaf ini jika ada saudara yang bapaknya sama ibunya berbeda. Ini banyak terjadi. Seorang bapak, seorang laki-laki punya istri, punya anak 2. Istrinya meninggal dunia, ya kan? Terus menikah lagi, punya anak 2. Berarti anaknya berapa? 4. Ini kadang-kadang ibu ini nggak mau ngajar yang benar. Atau bahkan mohon maaf yang pernah yang poligami misalnya. Poligami istrinya 2. Yang istri pertama punya anak 3, yang kedua punya anak 3. Maka lihat ibu yang baik, yang sukses akan mengajari anaknya untuk mencintai saudaranya. Biarpun beda ibu. Karena apa? Karena kalau hati anaknya membenci, rusak, maka akan menjadi manusia sengsara. Cuman kadang nggak begitu diajari, tahu nggak? Bapakmu kemana? Tetap tidak diajari mencintai saudaranya. Ini ada yang hari ini. Oh bahaya. Makanya kami sampaikan, hei para ibu, kesuksesanmu adalah jika menjaga hati anakmu sebelum yang lainnya. Jangan sampai dia benci kepada saudaranya. Jangan sampai dia benci kepada saudaranya. Saudara yang seayah, biarpun ibu beda. Bisa ini terjadi. Jadi kalau ibunya beda saja sudah dibedain kadang-kadang. Na'udzubillah. Mengajari benci kan rugi. Ngajari anak kita benci kepada tetangga. Makanya saya ngajari doa yang punya mantan. Mantan istri, mantan suami sudah cerai, doain aja, ya Allah semoga mantan istriku dapat suami lebih ganteng dari aku, lebih soleh dari aku, lebih baik dari aku. Gitu aja kok. Kemudian anaknya diajari, nah, ayah memang bisa sama ibumu sayang, tapi nggak ada masalah yang berat, hanya nggak ada cocok saja. Nggak usah, tahu nggak kenapa umimu aku cerai atau bapakmu karena begini ini. Jangan dirusak anak-anak itu, hati-hati. Jangan dirusak. Hati itu kalau rusak, bukan saja nanti bermasalah dengan saudara, bermasalah dengan yang lainnya. Orang yang terlihat sering caci maki di tempat keramaian, dia suka caci maki juga di rumahnya. Karena memang hatinya kotor. Maka khususnya tahun ini kan tahun politik dan sebagainya, pasti kan ada usah caci maki. Nggak usah olok-olokan, biarpun perbedaan pilihan. Calon presiden karena 2 atau 3 berbeda, bisa minum teh bareng, malah tehnya segelas bersama. Allah. Sudahlah, jangan ribut. Para hamba-hamba terkasih Allah itu begitu hidupnya, nggak pernah dikuasai dengan dendam, benci dan seterusnya. Kita harus belajar itu semuanya. Baik, dengan cara apa tadi?
pastikan biarpun berat bagi Anda mendoakan. Kalau Anda ingin menjadi kekasih Allah, pastikan Anda bisa mendoakan dengan doa baik. Berat, iya, karena itu pekerjaan para wali. Kalau melakukan sholat mah gampang, sedekah gampang bisa dipaksain, tapi membersihkan hati dengan mendoakan orang lain tidak mudah. Bayangkan dia kurang ajar banget, dia menfitnah, menggonjeng, pinjam duit gak balik-balik segala macam. Kita mendoakan dengan doa kebaikan berat. Kalau seandainya kita mencoba mendoakan barangkali muka kita juga, ya Allah semoga berat. Tapi harus kita paksa setiap hari. Dan pastikan ilmu ini Anda amalkan setelah ini. Kalau Anda mengamalkan rugi, kau hadir majelis ini. Untuk apa hidup kalau bukan untuk benahi hati kita? Untuk apa hidup kita kalau bukan untuk bahagia di dunia? Bahagia di dunia bukan karena hartamu melimpah, bukan karena kekayaanmu banyak, bukan. Banyak orang duitnya banyak, berantem terus dia. Apa enaknya? Duitnya banyak sama adiknya nggak tahu apa. Duitnya banyak sama istrinya berantem terus. Ada itu. Anda harus mengamalkan setelah itu. Kemudian ada kabar gembira dari baginda Nabi, kalau Anda sering doakan orang lain yang bermasalah dengan Anda dengan doa kebaikan, maka ketahuilah Anda yang terlebih dahulu akan mendapatkan seperti apa yang Anda mohonkan. Enak jadi kalau Anda dengar Buya ngomong gini, ya Allah, semoga orang-orang itu yang ganggu kami, ya Allah, kau lapangkan rezekinya, berarti saya lagi nggak punya duit. Jadi kalau saya doain, berarti sepertinya saya pengen dapat doain orang lain yang doa baik kan gak rugi. Dan kami merindukan akhlak kita itu akhlak itu. Sampai suatu ketika ada calon Al-Bajah mengaman, gak ada calon-calon berani duduk, calon apa saja yang gubernur, calon gak berani duduk nengrek begini. Jangan macam-macam, bukan ustadz kalau duduk sini. Yang duduk sini yang ustadz ngajar. Bukan calon gubernur, bukan calon buah mati. Ada di antara mereka datangnya itu sembunyi biasanya, malam-malam begitu pengen minum teh bareng Buya. Oke, minum teh. Akhirnya apa? Ada hajat, ada Buya. Apa itu? Minta restu dan doa Buya, saya mencalonkan, semoga dimudahkan. Doa ini biar saya bisa mimpin, bisa ngurus baik. Ayo. Doain Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saat talqin saya, niru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Semoga sebut lawannya saya sebut namanya. Semoga dia bisa memimpin kota ini. Ya. Untuk saya, Bu ya. Ya sudah, nggak jadi kalau gitu. Coba kamu ikut doa kayak tadi, malaikat kami ini kamu jadi duluan. Masa orang lain nggak boleh jadi? Saya pengen doanya para calon pemimpin begini, ya Allah, memang dia lebih pantas memimpin negeri ini daripada saya, jadikan dia. Wah, hebat. Doanya begitu dan serius di tengah malam, doanya nggak ada orang lain tahu, sembunyi, khusus dia kepada Allah. Bahkan mungkin pergi, saya pengen umrah, saya pengen ketemu lama, minta, ya Allah, kalau memang orang itu lebih pantas dari aku memimpin negeri ini, jadi gubernur ini, ya Allah, jadikan dia, bukan saya, Allah. Wah, bukan dengan ketamaan. Sekarang Pak RT-nya dipanggil, kasih duit, suruh bagi-bagi, suruh milik saya, kan begitu. Repot. Bukan Pak RT sini, Pak RT sini mah di surga. Pak RT sana, sini mah baik semua, jangan khawatir. Pokoknya ketemu majelis begini mah baik-baik. Amin. Jadi seperti itu, kita perlu jaga hati kita. Sudahlah, hidup Anda kalau setiap hari bahas masalah ini, siang malam dengan anak Anda, hasilnya anak Anda baik hati. Setiap hari sayang, ayo belajar doain orang yang salah dengan kita. Terus Anda latih. Semakin terlatih, biasa doain orang dengan doa kebaikan. Itu saja. Kita langsung bil barokah. Kita baca kitabnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Sekelumit saja, sebaris dua baris ya. Qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi ulumi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati darain. Amin. Bidarain amin. Kita Bapak Adab Sulukul Murid ya. Manusia terkasih, para kekasih Allah itu punya hati. Kalau Anda ingin menjadi kekasih Allah, di antara tadi kami sebutkan, hati yang memaafkan, hati yang tidak benci dengki, di antaranya ala taksiri fi ta'at,
merasa bersedih di saat kurang di dalam beribadah. Kepada Allah. Jadi kalau dia beribadah kurang itu sedih. Kurang itu bukan tidak beribadah, beribadah tapi kurang. Dia biasa bangun malam, tiba-tiba malam itu tidak bangun. Kalau tiba-tiba di pagi harinya Anda terbangun dengan sedih, Anda istimewa. Melihat orang fakir yang punya hajat, Anda menangis bukan karena menangis karena kefakirannya, bukan. Menangis diri Anda, menangis diri Anda karena Anda tidak bisa membantu. Ya Allah, aku pengen bantu tapi saya tidak punya duit. Istimewa Anda. Karena Anda merasa sedih karena Anda tidak bisa berbuat baik. Bukan menangisi karena dia si fakir, bukan. Orang fakir ada yang ngasih makan Allah. Kalau Anda tidak ngasih, Allah ngasih melalui pintu lain kok. Sok banget nih orang. Anda sedih di saat Anda tidak bisa menolong dia, itu yang perlu Anda sedih. Kalau masalah dia, ketahuilah Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa beri kepada mereka, tapi karena Allah ingin mengangkat Anda yang sadar. Kita yang mau diangkat kalau paham. Seperti itu. Ada orang sakit diangkat derajatnya oleh Allah. Coba apakah kita rindu untuk membantu dia, menghibur dia, dan seterusnya. Sama di saat kita melihat orang bermaksiat, lihat. Di saat kita melihat orang bermaksiat, aduh, apa yang ada di hati kita? Suatu ketika mungkin kita lagi habis pengajian begini, suasana syahdu, sendu, penuh dengan khusyuk. Kemudian keluar kita lewat terminal alun-alun dan sebagainya. Kita lagi naik mobil, ada perempuan-perempuan pakai baju rok pendek, setiap ada mobil lewat dia melambaikan tangan. Dia wanita yang menjual diri, yang diuji oleh Allah dengan kerendahan. Semoga jika ada yang mendengar kalimat kami dari mereka-mereka, Allah beri pengampunan. Kami tidak merendahkan, kita hanya sekedar cerita. Lihat, mungkin kita di dalam mobil yang tadi mendengar ceramah dengan khusyuk, lalu melihat perempuan semacam itu. Apa yang ada di hati kita? Mungkin di antara ibu-ibu atau bapak-bapak lalu berkata, ih kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, malam-malam begini, ya Allah, jam 11, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahnya astagfirullah ngecek dia. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita semacam itu kemudian sedih hatinya, terenyuh, mungkin kemudian tanpa disadari menengadahkan tangan, ya Allah ampuni dia dan berikan hidayah kepadanya. Siapa yang seperti itu? Nah, orang yang hatinya hidup tuh yang begitu, melihat orang bermaksiat bukan mengejek tapi menangis sedih karena dia umat Nabi Muhammad SAW. La yudahinu fid dini, la yudahinu fid dini, yudahin fid dini. Mudahanah itu begini. Jika ada saudara, kerabat, sanak yang melakukan satu kesalahan atau dosa, kemudian kita tidak berani mengingatkan dia karena takut kehilangan urusan dunia. Kalau saya ingetin dia, saya tidak dikasih bantuan lagi nanti. Kalau saya ingetin dia, nanti saya nggak dikasih beras nanti. Nah, kalau kita tidak mengingatkan saudara kita karena takut kehilangan dunia, maka itulah mudahin. Orang mudahanah. Tapi kalau kita tidak mengingatkan dia karena kita mencari waktu yang tepat, tidak dosa. Saya tidak ingatkan tetangga saya saat ini, dia melakukan maksiat, dia dosa, tapi aku harus mencintai dia, aku harus tolong dia, aku harus ingatkan dia. Cuma belum sekarang, kayaknya perlu waktu. Kalau sekarang saya ingatkan, kayaknya tambah marah dia. Karena lagi asik-asiknya dia melakukan dosa. Kalau saya tegur, mungkin malah berantem dengan saya. Mungkin esok hari terlusa. Nah, kalau begitu mah enggak. Dia menunda untuk mengingatkan saudaranya dalam kebaikan. Bukan karena takut hilangnya dunia, tapi milih waktu yang tepat, nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah dia sering memberi kepada kita, sering kasih hadiah kepada kita. Mungkin kalau ustadz sering bantu pondoknya, kemudian orang itu melakukan
melakukan kesalahan, kemudian kita tidak berani mengingatkannya karena takut tidak diberi lagi, maka itu mudahil. Ahli para kekasih Allah tidak akan melakukan seperti itu. Kalau memang orang yang pernah berbuat baik kepadanya melakukan kesalahan, melakukan dosa, sementara orang itu banyak kebaikannya pada kita, justru dia semakin semangat untuk membawanya dia di dalam kebaikan. Bermacam-macam cara, bukan marah-marah, tidak, tapi berpikir dan tidak takut untuk mengingatkannya karena Allah. Wala yarda wala yurdil makhlukin. Jadi orang hebat itu adalah tidak akan melakukan sesuatu yang bikin murka Allah, hanya pengen cari ke ridhonya manusia. Ada sebagian orang itu, mohon maaf, ini guyonan sederhana. Ada suatu ketika ibu, saya lewat di sebuah tempat atau masuk rumah, masya Allah bu, ibu-ibu langsung begini, ada Buya, pakai kerudung, ada Buya, pakai kerudung. Ada Buya suruh pakai kerudung. Kalau Buya pergi, dilepas lagi. Wah, ini repot. Lebih takut kepada Buya daripada kepada Allah. Ini kan kacau. Itu kan kacau. Mestinya nggak begitu. Dan ini ada loh, ya, coba aja dengan bohong begitu. Takutnya kepada Allah bukan kepada manusia, no. Dia mencari ridho manusia tapi tidak cari ridho Allah. Harus Anda sadari, Anda pakai kerudung begini bukan karena di pengajian, bukan. Tapi karena Allah, imbalan dari Allah. Maka menutup aurat yang selama ini Anda jalani, wahai ibu-ibu yang salehah, Anda menutup aurat semacam ini di depan kaum laki-laki, selain dari istrimu, selain suamimu, selain anakmu, selain pamanmu, selain bapakmu, selain saudaramu, Anda menutup aurat semacam ini wajib pahala, lebih gede pahalanya daripada sholat semalam suntuk, sholat sunnah. Ayo, cuma pakai gini saja sudah paham. Pahala Anda pakai kerudung begini jauh lebih gede daripada Anda sholat sunnah semalam suntuk. Bayangkan siapa bisa sholat semalam suntuk 1000 rakaat? Nggak ada. Sholat 1000 rakaat kalah dengan Anda pakai kerudung begini di depan kaum pria. Loh, sebetulnya ibadah kan gampang, tapi dengan ilmu. Coba ibu-ibu yang nggak punya ilmu tuh, wah sholat rajin, habis itu keluar gundulan. Gundulan tahu? Kelihatan gundulnya. Tapi gundul berambut, tidak gundul bacul kebelengan. Ada yang mohon maaf ini, ibu-ibu yang cerdas, Pak. Anda menutup aurat begini, ini dapat pahala. Di saat di depan laki-laki, itu jauh lebih bagus daripada sedekah sunnah yang Anda lakukan. Lebih gede pahalanya daripada Anda umrah sunnah yang Anda lakukan. Bukan umrah wajib. Loh, pahalanya gede, iya. Cuman karena sebagian orang tidak ngerti karena jarang ngaji, ya itu tadi. Maka dia pakai kerudung hanya sesaat-sesaat. Bahkan itu tadi, kamu lihat Ustaz pakai kerudung, lebih takut kepada Ustaz daripada kepada Allah. Nah ini, jadi jangan sampai Anda mencari ridhonya manusia tapi bikin murka Allah. Alhamdulillah ini pergerakan hampir luar biasa, pergerakan menutup aurat ini luar biasa. Hari ini semakin dahsyat, semakin bagus upaya untuk menutup aurat. Justru uniknya menutup aurat itu dari orang-orang yang semula adalah memang biasa buka aurat. Di kalangan artis dan sebagainya, kita menemukan di antara mereka itu. Sampai ada di antara mereka itu yang menutup mukanya sampai saya tidak tahu. Setelah dia mengenalkan siapa Anda ini, saya ini Buya, saya kenal. Karena dulu sangat terkenal, dia artis sangat terkenal, tapi sudah menutup rapat. Dia tidak ingin dilihat oleh siapapun. Bukan karena dia berubah cacat, enggak, tetap saja dengan kecantikannya dia. Dan tetap dengan nama besarnya, tapi dia telah berubah dirinya menjadi orang yang punya rasa malu dan takut kepada Allah. Nah, sangat beda wahai ibu, hari ini orang buka aurat dengan ibu-ibu zaman dulu yang di kampung dengan kepolosannya. Kalau ibu dulu di kampung dengan kepolosannya karena memang belum banyak belajar, sehingga ke sungai dan sebagainya. Kita tidak perlu marahi mereka karena belum dapat pendidikan. Tapi hari ini kita semua sudah mengerti. Jadi carilah ridho Allah, jangan hanya cari ridho manusia, ridho Allah. Nah, mencari ridho Allah di zaman sekarang itu adalah dengan begini. Banyak anak-anak zaman sekarang ikut tren. Kalau nggak ikut tren malu.
berarti itu cari ridho manusia, bukan cari ridho Allah. Tren itu kan ngikuti manusia, biar dia dianggap manusia oleh manusia hebat. Oh, dia tidak ketinggalan zaman, tidak kuper, tidak apa namanya, tidak desa, tidak, ya seperti itulah apa istilahnya. Nah, akhirnya dia melakukan sesuatu hanya ingin dianggap dia sebagai orang lain. Cari ridho manusia, tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian setelah itu, wah ibu yang solehah khususnya, jika Anda sudah menjadi wanita yang pandai menutup aurat semacam ini, ingat, jangan sekali-kali merendahkan tetangga kita yang belum menutup aurat. Akan tapi doakan mereka. Merendahkan adalah kebusukan di hati. Kita tidak mengajari merendahkan. Kita mengajari menutup aurat terlebih dahulu. Setelah Anda bisa menutup aurat, pandang tetangga Anda yang belum menutup auratnya adalah dengan pandangan kasih sayang dan cinta, yaitu kita doakan. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya, muliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya berdoa dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi bertanya, bagaimana cara menghadapi saya? Padahal kalau dia susah, selalu datang dengan banyak keluhan dan meminta bantuan. Alhamdulillah saya juga memang tetap bantu selagi bisa, cuman terkadang rasanya kesel gitu aja Bu ya. Cara menata hatinya itu bagaimana Bu ya, supaya saya bisa lebih sabar dan juga lebih ikhlas. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Anda mengikuti perasaan, apalagi di saat hawa nafsu menguasai Anda nggak bisa tentram. Tapi Anda berpikir yang positif sekarang. Gunakan akal sehat. Mau ditanya, apakah Anda mau jadi seperti dia? Tuh mikir. Atau misal saja Anda ngadu kepada kami, Bu ya, saya punya saudara, saya pinjemin duit, nggak terima kasih. Sudah saya pinjemin baik-baik, contohnya ngomongnya nyelki dan sebagainya. Gimana saya agar sabar Bu ya? Saya jawab kepada Anda mau jadi dia? Mau nggak? Kalau jelek, Anda sudah bersyukur Anda tidak jadi dia. Kalau nggak cukup. Menjadi Anda itu sudah beruntung Anda. Anda bukan kayak dia, Anda sudah. Kenapa kok Anda pengen kayak dia, kok gelisah dengan dia? Masa Anda menginginkan kejelekan seperti dia? Di saat dia susah datang kepada Anda, dia senang lupa kepada Anda. Dia susah datang kepada Anda membantu dia. Berarti alhamdulillah dong dia susah Anda bisa bantu. Apakah Anda nggak bisa bantu? Ayo. Kata Anda bikin bersih itu atau bersihin hati Anda. Apakah Anda pengen di saat dia susah datang kepada Anda, lalu Anda nggak punya duit juga, susah juga? Mau? Nggak mau, sudah benar nggak mau tuh. Oke. Kemudian lagi apa? Di saat dia senang dia lupa. Di saat dia senang dia lupa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda menginginkan dia sengsara? Enggak. Kalau Anda menginginkan berarti Anda iri, berarti Anda jelek. Ayo. Suruh berpikir sebenarnya. Maka orang istimewa nggak pernah karena dia berbuat karena Allah. Saya berbuat baik kepada seseorang ternyata nggak terima kasih pada Allah. Ya urusan dia, karena aku ingin dapat pahala dari Allah. Ya. Soalnya menghibur hati itu dengan kecerdasan. Ada uangnya dicuri sama orang. Sedih kan memang satu sisi. Cuman nggak usah terus berlarut-larut. Apakah pengen Anda jadi pencuri? Nggak juga. Alhamdulillah kalau saya dicuri bukan mencuri itu berarti selama ini. Ya terus setelah itu kita cari, bisa lapor polisi yang baik gitu. Maksudnya menata itu mudah, asalkan kita kenal kebenarannya sesungguhnya. Kemudian yang bertanya, Anda beruntung, hei hamba Allah. Bukan Anda yang begitu. Dia susah datang pada Anda bisa membantu. Cuman sayang sekali Anda membantu, tapi Anda masih gelisah, khawatir Anda tidak ikhlas lalu tidak mendapatkan pahala. Anda ingat sabda Nabi, laisa
laisal wasilu bil mukafi. Menyambung silaturahmi bukan orang yang balas kebaikan. Justru di saat dia nggak baik, Anda berbuat baik, itu baru baik yang sesungguhnya. Ada 3 model manusia, hai penanya. Pertama, ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, saudara saya itu nggak baik, apakah boleh saya balas dengan kebaikan? Kayak yang Anda tanyakan tadi. Kata Nabi, kalau kamu membalas dia dengan ketidakbaikan, berarti kamu sama dengan dia. Nah, gitu ya. Satu. Yang kedua, ada orang berbuat baik lalu saya balas dengan kebaikan. Ya itu mah biasa. Orang baru berbuat baik, kalau sampai tidak kau balas berarti kamu jelek. Kalau kamu membalas orang berbuat baik dengan baik itu mah biasa. Yang istimewa, yang ketiga, ada orang jahat kepada kamu, kamu balas dengan kebaikan, baru istimewa itu. Kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi, menyambung silaturahmi sejati bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik, tapi orang yang berbuat jahat justru malah dibaikin, itu baru istimewa. Walakinnal wasil, tapi menyambung silaturahmi yang sesungguhnya adalah man idza quti'at rahimuhu, orang yang diputus persaudaraannya, dimusuhi, dia malah memulai dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Kalau Anda memahami dengan ilmu begini lalu Anda renungi, pelong. Alhamdulillah aku digitukan, bukan saya yang berbuat begitu. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu ya, apakah kita modal jualan dari bukan dari bank, apakah diperbolehkan apa enggak? Terus Bang apa itu? Bang Hadi, Bang Yanto. Kalau bang yang pakai riba ya jangan dong. Karena itu ada ribanya, membuat Anda sengsara. Saya terus. setelah lunas dia ambil lagi, walaupun dia udah punya tabungan banyak, tapi kita bisa ambil itu mana? Masih mengambil apa? Ambil hubungan pinjam lagi. Iya, pinjam lagi. Karena sudah langganan ketidakbaikan. Makanya harus hati, itu bahaya memang terus dulu. Maka kami ingatkan, Anda tidak usah berurusan dengan dunia perbankan yang ada bunga, ada ribanya. Ingat, lihat, jangan berurusan. Anda ingin rumah Anda berkah. Dulu belum ada bank syariah yang agak semacam pendekat di darurat. Sekarang sudah ada dunia syariah. Dan dunia syariah ada dewan syariah. Kalau ada kekurangannya, ayo kita sempurnakan bersama. Bukan untuk kita fitnah. Seperti sebagai orang yang menyamakan. Kayak ini kan. Ini fitnah ulama-ulama ada di dalamnya juga. Cuma di sisi lain, bagi hamba Allah, jika ada saudara Anda, tetangga Anda yang masih berurusan dengan dunia perbankan yang masih ada ribanya, Anda juga jangan merendahkan mereka, karena bisa jadi mereka juga sudah rindu ingin hijrah, cuman belum kesampaian. Sebab merendahkan orang itu nggak boleh. Cuman masalah nasihat tetap Anda jangan berurusan. Bahkan kalau jangan utang. Pilihannya lebih indah sebetulnya. Lebih enak nggak usah ngutang. Apalagi ngutang dosa lagi ngutang. Jangan Anda lakukan. Jangan Anda paksakan dengan itu semuanya. Karena sekali lagi sesuatu yang di situ ada ketidakbaikan maka menjadikan semuanya tidak baik. Dan bagi siapapun yang masih berurusan dengan dunia riba, Allah Maha Kasih, jangan ragu untuk mengadu kepada Allah agar dientaskan dari kehinaan tersebut. Segera kembali kepada Allah. Bahkan di antara teman-teman yang memang sudah hijrah, bermacam-macam kekuatan hijrah. Ada yang berkata, Buya, saya baru bisa lepas setelah 10 tahun. Kenapa? Terlalu besar, saya tidak bisa. Berarti terlalu banyak duitnya. Banyak duitnya. Jadi ada yang pengen hijrah karena memang yang nyekolahkan adalah dokter lembaga tersebut. Sehingga dia kalau keluar harus mengganti dan sebagainya. Banyak yang menangis itu, ingin hijrah. Ingin hijrah. Makanya sisi lain kita juga tidak boleh merendahkan karena mereka banyak orang yang ingin hijrah. Tapi kita dalam beri nasihat, kita himbau jangan berurusan dengan dunia yang selain syariat itu. Tapi himbauan lebih hebat lagi, jangan Anda punya kebiasaan ngutang. Ngutang itu harus dibayar. Jadi jangan biasa ngutang. Ada orang hobi ngutang. Kalau tidak ngutang bukan dia, alhamdulillah. Dan lupa lagi dengan ngutangnya dan hati. Dan ngutang tidak membuat ketenangan hati. Lebih baik tidak ngutang. Nah, agar orang tidak biasa ngutang adalah kembali kepada cara hidupnya biar diajarkan biasakan dengan kesederhanaan. Anda itu tidak usah pusing dengan cara makan. Udahlah, saya ajari cara ngeliwat. Ngeliwat itu paling enak masa liwat itu pakai tungku satu.
Panci satu. Anda tahu beras Anda mususi bahasa Jawanya, diberi mususi ya. Mususi, dimususi Jawa, dibersihkan airnya, kemudian airnya agak 2 kali lipat tingginya beras, kemudian nanti digodok sampai mendidih dan dikecilkan, kecil gitu, kemudian Anda parut kelapa, dan kasih bumbu sedikit, garam sedikit, sama beli ikan asin taruh di atas ya. Ikan asin ditumbangin, kemudian Anda masukkan ke panci yang ada berasnya yang sudah mau masak, kemudian Anda tutup, Anda nyapu di belakang, nanti balik lagi, terus cari daun pisang, Anda gelar, ditumplek itu makan sama sekeluarga. Waduh, enak sekali. Yang jadi masalah gengsi sok, saya nggak bisa, orang kok ada mana, saya mau makan apa itu? Gara-gara kumpul di kota sebentar saja, wah, kayaknya makan nggak bisa, saya biasanya makan begini. Nyicipin orang enak. Padahal itu makanan enak. Dan terbukti kita di pondok itu orang-orang kota yang datang saya beri makan paling kampung, terasi sama sambal. Ternyata yang paling enak itu nyari itu. Padahal kalau di sana makannya karena nggak ada saja. Yang menjadi masalah gengsi. Saya nggak biasa makan ikan asin. Saya nggak biasa makan ini ya. Saudara jangan aneh deh, maluin. Itu menjadikan terseksa sehingga orang bisa jadi malas. Apalagi setelah liwat, terakhir di ujung liwat apa namanya? Intip. Ya. Intip dikasih kuah sedikit jadi enak banget. Kalau umi saya dulu intip itu dikepel-kepelin begini dikasih anaknya sebelum sekolah. Enggak. Ya ada orang aneh. Saya masih ngerasain gitu-gitu. Saya hidup sederhana itu gak susah. Makan nasi bungkus enak. Saya ngerasain makan di sawah lebih enak ya ternyata. Ini enggak ikut abang ngirim di bubuk begitu. Yang di sawah. Yang di kantor pun juga sama sebetulnya. Yang jadi repot adalah gengsi. Oh, nggak biasa. Bayangin orang kampung hidup sederhana, lihat makan saya biasa. Cuma Anda jangan takut dengan sederhana. Itu bapak-bapak yang kerja di sawah itu. Jam 9 siang istrinya sudah datang, Mbak. Kiriman. Nah, kiriman itu kadang biasa saja, singkong ini, ikan asin. Masya Allah. Ditunggu sama istri makannya lahap. Masya Allah. Minum koran. Habis makan sendawan. Alhamdulillah. Saat kampung kedengaran semuanya. Habis itu apa? Di bawah gubuk sudah ketiduran. Sama istrinya ditinggal. Ya, enak banget. Subhanallah. Dunia kayak miliknya dia. Tapi yang sebelahnya itu yang katanya banyak duit itu. Makannya itu satu porsi 350.000. 500.000 satu porsi. Ternyata kalau diperhatikan yang dimakan hanya pojok dibocor sedikit. Habis itu ditunggu sendawannya gelekeknya ya ditunggu. Nggak keluar malah bilang, "Ma, obatnya mana, Ma?" Ya. Wah, ini. Masya Allah. Jadi kesenangan tidak harus dengan banyak duit, tapi dengan hati yang kenal Allah. Anda pokoknya hilangkan gengsi, kesombongan. Kalau Anda susah makan nasi liwet, ayo dengan saya. Repot nasi bungkus, besok bareng-bareng kita di sawah sana. Kalau Anda malu makan ikan asin, ketahuilah, hanya karena Anda di Jawa. Saya waktu ke negeri Arab, ikan asin jadi paling mahal. Karena di sana susah cari ikan asin. Masya Allah. Jangan aneh-aneh deh. Biasa aja lah. Hidup kok sok banget begitu. Anda masih ingat zaman dulu tuh biasa sederhana. Sarung itu dia. Sarung, orang beli sarung. 6 bulan naik setengah lutut. Berarti Anda ini seumur saya paling tidak, Anda lebih tua dari saya. Sekarang udah ada sarung itu biasa. Kalau robek dijahit ya, Anda. Kemudian muncul action. Anak muda SMA tahun 88 ini kalau dikasih hand action flash tanpa OO gitu kan. Ya itu action ada macam-macam. Jadi biasa barang robek dipakai. Sekarang naudzubillah, sombongnya luar biasa. Capek orang dengan sombong. Capek orang dengan sombong, sudah hilang selamat tinggal kesombongan. Sombongan jadikan tadi cari modal haram, makan haram, rebutan waris, semuanya sombong. Sederhana syar'ah dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Kalau Allah berikan pada Anda kekayaan, boleh Anda nikmati, tapi tidak boleh berubah jadi sombong. Itu
televisi iklan coklat, wah itu makanan favoritku, padahal dia makan sekali kasih temennya, setelah itu gak makan lagi. Action pengen pamer sama orang kampung, oh action, itu favorit saya, hobi saya. Ya, sudahlah, bikin malu aja orang gitu. Ketawaduan indah, insyaallah. Baik, ini saja. Anda insyaallah kalau Anda punya prinsip hidup yang benar, Anda tidak akan susah dengan modal, tidak akan susah cara hidup. Yang lebih susah adalah diri Anda sendiri yang dikuasai dengan kerakusan, ketamaan, yang Nabi menyebutkan kalau orang dikuasai ketamaan bukan urusan modal. Dikasih satu lembah emas maksudnya tak lembah kedua, dikasih lembah emas yang kedua minta ketiga, sampai mulutnya kemasukan tanah baru dia. Itu kata Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita syukur atas karunia, dimudahkan urusan dunia untuk menuju surga Allah. A'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu ya, kita sering ditemui di pasar itu daging yang dari luar negeri, kemasannya itu bungkusan dan itu benar maksudnya dari luar, gimana hukumnya daging yang dari luar impor, ya daging impor itu hukumnya gimana? Karena di luar kan tidak muslimnya tidak semua bisa. Baik, Masya Allah. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak usah pusing selagi masih ada. Kalau dari luar negeri kemudian di level halal, dikasih level halal, maka Anda cukup mempercayainya. Bahkan sepengetahuan kami justru di luar negeri sana justru ada kejujuran dalam sisi kehalalannya. Di salah satu negeri maju ada sebuah tempat, ada pemalsuan kehalalan, ditutup itu resto. Jadi ada memang mereka profesional. Jadi nggak usah khawatir selagi ditulisi halal ya kita percaya saja. Nah, ditulisi halal, label halal ya sudah, Anda nggak usah pusing. Akan tapi kita lebih mengarah kepada misalnya bukan masalah kehalalan zatnya, bendanya benda halal. Akan tapi kami mengajari kepada siapapun agar lebih rindu kepada produk yang keuntungannya akan kembali kepada saudara kita. Kalau beli air ya air yang diproduksi oleh saudara kita, ya kan? Kalau ayam saudara kita, tetangga kita gitu, biar perputaran uangnya ke saudara-saudara kita gitu. Apalagi jika ada produk-produk itu ternyata diproduksi oleh orang yang merangi Islam, Anda jangan beli, biarpun bendanya benda halal. Beras kan nggak ada beras yang harus sembelih, kan nggak ada beras kalau sembelih, beras halal sebenarnya. Cuman kalau dijual oleh orang yang musuh Islam, jangan. Roti dia musuh Islam, jangan. Nah, tapi secara umum ada negeri-negeri yang normal, nggak ada permusuhan dengan kita, sah-sah aja. Negeri yang tidak musuh kita. Dulu ada satu negeri yang merendahkan Nabi dan sebagainya. Kita tidak boleh mengambil benda barang tersebut bukan karena barangnya, tapi karena negerinya tersebut memusuhi Islam. Jadi kita harus ada kerinduan di situ kira. Intinya bahwa selagi ada dua level halalnya, Anda tidak usah pusing, Anda tidak usah ragu, Anda bisa menikmatinya. Halal insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Hamdani Adi, Allah berikan dan semua yang sakit beri kesembuhan. Yang sehat semakin sehat, yang ngurusi orang sakit Allah angkat derajatnya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, kami lihat wajah-wajah mereka ini, jadikan mereka wajah ini adalah wajah-wajah di surga ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu pun yang tertinggal ya Allah. Dan jadikan mereka hamba-hamba yang bahagia di dunia sebelum di akhirat nanti.
Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, keluarga kami. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari percekcokan, jauhkan kami dari perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir yang sering berselisih dengan pasangannya, sering ribut dengan pasangannya, kami mohon di majelis mulia ini, kami mohon ya Allah, di majelis mulia ini ya Allah, jadikan rumah tangga mereka semakin indah ya Allah. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, dan jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Buka pintu halal untuk kami semua ya Allah. Halal dalam segalanya, halal di syahwat kami, halal di mata kami, halal di telinga kami, halal di lidah kami, halal ya Allah di harta kami, halal ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang masih berurusan dengan yang haram, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran, hijrahkan, pindahkan ke tempat yang halal. Dan tetangga-tetangga kami ya Allah, jadikan mereka tetangga-tetangga di surga ya Allah. Jika ada di antara mereka yang belum kenal majelis ini, angkat ampuni mereka ya Allah, dan kenalkan majelis ini ya Allah. Jika ada tetangga yang sering meninggalkan sholat ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni ya Allah, dan jadikan ahli sholat ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan jaga Allah, jaga anak-anak kami semua ya Allah, jadikan mereka anak-anak mulia, anak-anak yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jaga negeri ini, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertumpahan darah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Wahid dan yang Maha Kasih, ampuni kami semua ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, dan berikan keistiqomahan kami di majelis mulia ini ya Allah. Dan berikan kepada kami kemudahan untuk menghadiri tempat-tempat mulia semacam ini ya Allah. Dan kelak kami ingin kau matikan kami dalam keadaan kami mulia di tempat mulia setelah panjang umur ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau dan mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.